karena mereka rajin dari tentu dengan guru. Di sini kan ada ustaz kita, sudah ada. Ustaz kita mana? Ustaz Imran ya? Yusron, masya Allah. Ada kemudahan, dia itu orangnya mudah, senyum. Yusron itu mudah. Nah, belum buka terus tuh pagi sore, masya Allah. Jadi saya berpesan pada teman-teman Telaga Biru, tidak ada alasan kita nggak bisa ngaji, karena Ustaz Yusron itu buka di masjid itu non-stop. Nah, subhanallah ya. Nah, silakan ngaji di sana. Nah itu saya kira cukup tentang nuntut ilmu itu, karena semua saya lihat hadir ini pejuang semua ini, ya kan? Pejuang ngarap ilmu barokah semua. Ya. Utlubul ilma walau bisi, tuntut ilmu sampai negeri Cina, karena paling jauh negeri Cina itu. Wah itu saking jauh, artinya Rasulullah tuh jangan cengeng gitu untuk ilmu itu. Aduh ke Jawa malas jauhnya, aduh. Terus kalau itu ilmu sampai cari minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai yang tuntut ilmu dari buayan, dari mulai kita kecil sampai kita yang lahap untuk ilmu. Nah, karena banyak yang pelajari nanti ilmu ngajinya, tajwidnya, terus sholatnya. Pokoknya sebelum ajar kita datang nih bagaimana baca al-fatihah kita, ya rukun sholatnya ada rukun qauli, rukun ucapan, ada perbuatan. Nah itu pelan-pelan kita baik, itu saya kira cukup. Bang Firdaus tadi menanya itu yang 6 syarat untuk ilmu sudah ya, insyaallah. Waktu yang lama itu TK berapa tahun, SD 6 tahun, SMP 3, SMA kuliah S1, kan waktu yang lama untuk ilmu. Baru jadi Doktor Firdaus Abu Bakar itu, ya kan, insinyur dia itu. Waktu yang lama dia, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Itu. Jadi sama-sama. Saya juga sudah ngapal nih, sudah mulai. Tapi terus saja. Diulang. Makanya yang saya baca sholat itu yang kira-kira apa saya ingat, baca. Ingat saja. Kalau kayak Ustaz Yusron itu masih muda-muda itu, masih kencang hafalannya itu. Tadi saya tanya, ada yang 8 juz, ada 5 juz, masya Allah. Tapi kayak kita yang sudah berumur ini paling enggak membaca dengan melihat. Itu amal paling abdul, kata Rasulullah. Umatku baca Quran nadron dengan melihat. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Sadaqallahu azim. Nah, apa satu ayat? Iya kan? Tapi istiqomah terus. Nah itulah nanti di kuburan itu banyak transfernya lewat itu. Dan baca Al-Quran lewat melihat ini membuat hafalan kita kuat, dan juga penyakit pun jadi sembuh. Pikiran yang kusut itu jadi bersih. Nah, apalagi baca jam 3 malam, masya Allah. Jam 3, jam 2, kata Sedeno itu jam 2 sampai jam 3 ya, Bang Firdaus ya. Yes. Paling nggak jam 4 sebelum subuh lah kita bangun lah. Memang berat perjuangan bangun malam itu. Kayaknya mata kita tuh berat berapa ton gitu kan, gitu ya. Tapi insya Allah itulah mujahid fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu menuntut ilmu kita. Alhamdulillah Telaga Biru sudah menyiapkan guru-guru kita, insya Allah. Yang senior kita Ustaz Ahmad Terawi, yang lebih lagi ya Ustaz Umar, lebih muda lagi Ustaz Misbah, Ustaz Humaini ya, masya Allah. Ini tentang berbakti pada ibu bapak ini ya. Saya baca hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridar rabbi fi ridal walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murka kedua orang.
cukup satu hadis, udah banyak-banyak. Berarti hidup kita ini keberkahannya tergantung ridho orang tua. Artinya walaupun dia sholat seperti apa, haji bolak-balik, sedekah paling gede, tapi dia kurang ajar sama ibu bapaknya, ini jangan mimpi masuk surga, kan gitu artinya. Nah, ini kita ngambil contoh dalam kitab ini ya, nanti ada contohnya. Tapi di sini masuknya di sini ya, alladzi la yukhalifu syara', selama tidak menyalahi ayat. Orang tua kita nyuruh nggak sholat ya enggak, kenapa? Kita taat di bidang dunia saja, bukan di bidang maksiat. Orang tua kita nyolong aja nggak mau kita. Maaf Pak Bu, nyolong itu dosa besar. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh kita taat pada makhluk selama maksiat pada Allah. Nah, tapi kalau ibu bapak kita, nak, tolong beli bawangnya nak, oh baik Pak. Nak, beli cabai, oh baik Pak, baik. Wah itu baru. Beli bawangnya nak, aduh, banyak teman-teman bisnis depan ini, masa nyuruh saya udah gede beli bawang cabai, benar aja Bu. Luka perasaan ini. Walaupun kita ini direktur, pimpinan perusahaan, mak kita nganggur, kita masih kecil, dia tahu kita dalam perut dia dulu. Cuman kita masa kita sudah ini ya kan, sudah pimpinan. Tapi ibu kita tetaplah nganggur kita seperti bayi dulu itu. Betul nggak? Dia ingin gitu, manja kayak gitu, makanya senang orang tua kita. Dia telepon aja tuh senang ya. Ada nggak? Dia minta duit nggak? Cuma nanya, nak, gimana kabarnya sih? Udah senang. Nah, itu. Nah, di sini ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW di sini? Kata Rasulullah SAW, birru aba'akum wa ummahatikum, tabarrukum abna'ukum wa banatukum kama tadintu dan wa'ifwan ta'afu nisa'akum. Nah, di sini hadis berikutnya kata Rasulullah di sini, berbaktilah, birru itu kan birrul walidain, ini udah jadi bahasa Indonesia sudah. Berbakti pada ibu bapak, abror, orang-orang baik, ya kan? Nah, berbakti pada ibu bapak, bapak kalian termasuk ibu-ibu, ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Banyak istilah itu. Kalau dicari sekarang ya ti ayam ketemu. Katanya surga di ti ayam ya, ibu dari kandang ayam. Nah, maksudnya di situ adalah ridhonya Allah, ridho orang tua. Masa di Padang tuh, saya belum pernah ke Padang. Pernah sekali seumur hidup saya ke Padang. Tidak ada Malin Kundang kan katanya. Saya baca di sejarah itu. Walaupun itu sejarah cita rakyat, tapi kan memang ada batu ya Bang Bire. Ada batu seperti orang itu kan. Betul lah. Saya sholat Zohor di Padang, makan siang di Padang, Zohornya di Jambi. Nah, itu. Sholat di Bungo, perbatasan, makan di Padang, Damas Raya. Cuman di balik gapura itu, balik lagi gitu. Ustaz kita masuk Padang, oh alhamdulillah, saya ginjak kaki saya di Padang hari ini sudah. Ini perbatasan Ustaz Bungo, alhamdulillah. Makan di Padang, sholatnya di Jambi. Semua hidup berkali itu, senang saya masuk ke Padang, baru gapuranya. Padangnya belum saja. Ya itu Padang balik gapura kan, selamat datang ini. Padang balik ya, ini perlu misi kita itu. Alhamdulillah. Dulu ibu, Allah yarham ya teman saya, ibu orang baik, ibu itu. Mungkin ibu tahu lah, Ibu Musneli, kepala sekolah Al-Falah. Yang meninggal kecelakaan. Oh iya. Iya, beliau itu Allahu Akbar. Ngajak saya pengen ke Padang. Ustadz Ramadan kita separi. Oh siap Bu, saya bilang. Tapi Ustadz nanti seminggu di sana. Nah apa? Bismillah. Saya udah niat. Kita separi bulan Ramadan. Dia tuh suka ngundang saya ceramah di rumahnya beliau. Kalau saya ke Al-Falah tuh sholat duha sejadah ada. Misal orang baik. Nah, semoga itu jadi husnul khotimah beliau ya. Kelihatannya kecelakaan tapi itu insya Allah mungkin itu surga tuh beliau. Itu pernah anggap kesampaian itu. Saya sudah ngajak Buya tamat tarawih Ustaz katanya ke Padang itu. Hampir kemarin ya itu masalah.
Nah, di situ. Itu ada malin kundang di sana katanya itu. Cerita batu yang durhaka pada ibu bapaknya. Nah, itu ya, formalin. Nah, itu dari Eropa. Kirim rendang itu formalin. Kan tahan lama kan? Nah, itu mulai formalin namanya itu. Malin kalau cerita beliau kuliah di Eropa, kirim rendang formalin itu ya. Nah, Joe Biden, orang Padang kan? Nah, biasa ya, intermezzo biar enggak jenuh. Di sini saya baca lanjutkan. Nanti apa hikmahnya kalau ini vampirnya? Ibu masih ada kan? Ibu beliau masih ada. Mungkin masih ada ibu kita semua. Saya ibu sudah meninggal, ayah masih ada. Berbaktilah sama ibu bapak kalian. Nanti hasilnya anak-anak kalian akan berbakti sama kalian. Wah, itu Allah bayar kayak gitu tuh. Ya. Tadi sudah kau menghutangi seseorang, kau pun akan mudah dihutangi seseorang. Dibalas oleh Allah. Ya. Wa ifwan di sini bikasril ain. Ainnya itu dikasih baris bawah. Kalau kita jambikan ain bawah ain ya. Ain di atas a. Ain depan ai. Nah, kalau metode saya ngaji itu karena metode qiraati itu langsung baca. Babi bu tati tu tati tu. Jadi anak memang dia bagaimana cepat dan tepat gitu. Macam-macam metode, bahasa Umi banyak sekarang. Kalau kami buka metode qiraati di Semarang. Nah, di sini dengan fathah. Ya kan? Bikasril ain, ifwan an-nisa'in nas. Kalau kita berbakti sama ibu bapak kita, nanti anak-anak kita berbakti pada kita. Kalau kita melawan sama ibu bapak kita, nanti kita rasakan seperti apa anak kita melawan sama kita. Rasanya tuh, aduh, oh ternyata begini ya dulu melawan ibu bapak, kan? Sakitnya bukan main kan? Nah, oleh karena itu sekarang kita latih anak-anak kita untuk berbakti sama ibunya supaya nanti dia, nak itu ibumu, surgamu, ya. Kamu nanti anak-anakmu nanti cucu, terus akan Allah cash bayarnya itu ya. Dan kalau kita menjaga F1, menjaga diri kita dari di sini an-nisa'in nas, wanita-wanita orang lain, maksudnya istri-istri orang lain, kita jaga diri kita tidak mengganggu ya. Di sini la tata'arradu lahunna bizina, kita tidak ganggu, nanti Allah akan jaga istri kita. Nah, itu masalah ya. Kalau kita jaga ya, baik kita hormati, kita hargai, kita tidak main-main, tidak mengganggu istri orang lain, insya Allah di sini nanti Allah akan menjaga istri kita anir rujul. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Baik, itu satu hadisnya. Ya. Kalau kita menyambung hadis ini dengan cerita realita di masyarakat ini, itu sering terjadi. Di sini di sini ya. Wa qala alaihi salatu wassalam man asbaha law abwan radiyan anhu ahaduma futihat abwabul jannah. Siapa yang pagi-pagi kedua orang tuanya ridho kepada dia, ibu bapak kita nih, dibuka pintu surga untuknya. Masya Allah. Man amsa wal abwan sahiton, siapa yang sore hari kedua ibu bapaknya kesel, murka kepada dia, dibuka untuk di pintu neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu makanya ridha Allahnya ada ridha ibu bapak kita untuk kita ya. Ada cerita orang nih, ya saya tunjuk nama nggak boleh karena itu riba. Kita hanya cerita dari mulut dan telinga. Dia ini seorang pembisnis gitu ya, karena mungkin ya sukses lah oleh orang tuanya. Nah, ibunya nih pikun, ibunya tuh pikun kan. Ya kalau silakan masuk ya, ya. Ya kan namanya orang pikun kan nggak ada hukum, betul ya.
Ya maaf yang lagi makan yang tersinggung ya. Ini buang air kan gimana? Buang air besar. Nah, ya namanya kita kan teman-teman bisnis ini, ya kan, teman kantor, ya kan. Ibunya itu buang air besar gitu di depan. Ama dia dipukul kaki maknya pakai sapu sampai patah itu sapunya. Nah, coba aja. Saking dia malu sama teman-teman bisnisnya saja. Padahal kalau kita sadar ya, kita dulu masih kecil di kepala ibu kita, begitu, ya enggak? Dipeluk. Sekarang cuma apa susahnya kita bersihin kita sudah. Ini kita sambung hadis ini. Ceritanya wanita ini berangkat haji. Berangkat haji, ya. Nggak tahu di sana siapa yang mukul kaki dia. Pulang itu cacat dari situ sampai meninggal dunia. Jadi di Mekah ada orang mukul dia, ya nggak tahu di Mekah siapa yang mukul. Dan tanah suci kan, nah, bengkak kakinya itu, dari situlah mulai dia sakit. Nah, karena orang tua ini, teman-temanku semuanya, mohon maaf ya. Kalau umat terdahulu siksanya tuh langsung kes, Nabi Nuh langsung banjir kan. Nah kalau umat Nabi Muhammad enggak, nanti Rasulullah ya Allah jangan hukum umatku, mungkin dia tobat, nah mungkin dari hijrah, berikan umur panjang, mungkin dia tobat nanti di sana saja ya Allah. Ada orang yang dia preman nakal tapi dia tobat meninggalnya dia, ya kan? Maka nggak boleh kita itu ahli neraka itu nggak boleh kita ngecas orang itu kerjanya duduk di warung terus di neraka itu. Orang tadarus di masjid dia duduk di warung ahli neraka. Wah, jangan, nggak boleh. Mungkin itu terakhir kali dia bermaksiat, mungkin dapat hidayah langsung tobat. Lebih dari kita yang menghina dia tadi. Nah, makanya kita doakan, ya kan, pintu hidayah itu bisa masuk. Nah, oleh karena itu, di situ tadi, makanya ini umat terdahulu tuh langsung datang banjir, Nabi Nuh langsung datang. Umat lain enggak, Allah undur. Kecuali ini termasuk durhaka sama ibu bapak. Itu COD. Langsung guys, lihat sebelum meninggalnya nanti, lihat seperti apa susahnya meninggalnya itu. Nah, makanya Allah, kita minta kepada Allah berbakti sama ibu bapak kita. Nah, ya. Baik, ini ada cerita sahabat di sini. Sahabat Nabi ini memang kita baca di sini bernama kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah, ahdi itu zaman rajulun, seorang laki-laki. Karena laki ini kita tidak putus sama ibu walaupun udah nikah. Kalau istri kita kan sama suami surganya kan kalau udah nikah. Kalau ibu bapak kita enggak. Justru dengan kita nikah itu istri menjadi keluarga kita. Nah, makanya kalau pernikahan terjadi itu Masya Allah nama keluarga kita. Yang istri dekat sama orang tua kita, kita pun dekat sama mertua kita. Oh, itu baru mantap. Justru pernikahan membawa barokah. Ya, di sini kita baca. Alqamah namanya. Mungkin teman sering dengar ya, Alqamah ini sering dengar ya. Wa kana katsirul ijtihad. Istirahatnya itu banyak peluang dengan Rasulullah. Ya. Azimus sedekah, sedekahnya paling gede. Wah, ya. Kalau kita nih kan sedekahnya kalau kotak masjid datang itu kucing bangjul ya. Masya Allah. Iya. Ini toko gue ini, jangan macam-macam. Nah, itu. Tamu datang ya. Nah, baik sama teman. Masya Allah. Dia aja punya sifat cemburu. Ya. Tahu dia ini orang lain datang katanya. Ini warung gue katanya. Alhamdulillah. Nah, saya lanjut. Coba lihat. Alqamah ini kasirul istihad. Waduh. Perang bersama Rasulullah. Azimus sedekah, sedekahnya gede. Ya. Pamaradun. Nah, dia sakit. Marid sakit. Yauman maradan syadid. Sakit yang parah dia. Berhari-hari sakit, washtadda maradu, tambah sakit lagi. Nah,
Istri mengirim kepada Nabi, zaujatu ilan Nabi SAW, faqalat, ngirim utusan maksudnya, istri Alqamah tadi, ya Rasulullah, inna zauji fi naza, suamiku dalam keadaan susah, sekaratul maut, ya. Ruhnya tuh ya orang seperti ruang ICU kan, siapa tuh? Dan sadarkan diri itu, ya kan, masya Allah, yang nangis lah, yang doa juga. Yang ngeliat HP juga, yang remote juga, tahu bapak ibunya ada orang ICU kan, dia sibuk rebut remote kan, saat itu dia bisik telinga ibu, pak, la ilaha illallah, kayak gitu ya, disadarkan, ditalkin namanya itu, karena keadaan sibuk, hausnya minta ampun itu ya. Tapi ke dokter nggak boleh minum kan, gitu, ini sakit apa nggak boleh minum pak Ustaz, ya Allah, tapi bibirnya kering dia, ngeliat minum tuh kayaknya pingin dia, saking ausnya orang sekarang mau itu kan. Semoga kita umur panjang, sehat badan kan. Nah itu. Faqalat ya Rasulullah ya, fa'aradtu an u'allimak bihali. Aku ingin ngabarkan keadaan suamiku ya Rasul. Faqala Nabi SAW li ashabi. Rasul ini itu persahabatan kita kayak gitu ya. Kalau ada misal teman-teman kita sakit lagi kita langsung, kenapa nggak datang 2 hari ini? Kemana? Oh, rumah sakit. Ayo kita dulu. Nah, gitu. Itu persahabatan kayak gitu. Kita doakan dia dari pengajian. Kita jenguk ya. Yuk. Utusan kita siapa yang kirim misalnya. Di sini istrinya mengirim Rasulullah SAW, intaliqu bina, berangkat kita kepadanya ya. Nah ketika Rasulullah masuk, falamma dakhalu alaih faqala Nabi SAW, Rasulullah masuk ya, langsung menemui Alqamah. Ya Alqamah, kata Rasul, wahai Alqamah, kaifa tara hal, bagaimana keadaanmu? Itu nanya teman lagi sakit, bagaimana keadaanmu Alqamah ya. Nah di sini falam yantiq, Alqamah diam, nggak bisa ngapa-ngapain, diam dia. Falamma ra'ah lam yantiq, ketika Rasul tidak melihat dia tidak berbicara dengan sesuatu ya, langsung Rasulullah ya, laqina Nabi SAW, langsung mengajarkan tertib, asyhadu an la ilaha illallah, di telinganya itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Falam yantiq, dia nggak, tetap mulutnya terkunci. Fakarrara alai miraran, diulang terus, falam yantiq, terkunci. Nah Rasul heran nih, ini kan teman kita nih, ini kan orang sedekahnya, sholatnya paling kencang, ya kan? Apa ini? Rasulullah langsung gitu, ada apa ini sahabatku, apa perangainya dia nih? Langsung Rasul, alau abun, apa dia punya bapak? Faqala lahu ya Rasulullah, inna abahu qad mata. Oh, bapak sudah meninggal ya Rasulullah. Kata sahabat, innalahu umman kabirah, dia punya ibu yang sudah tua renta. Yang sudah tua renta. Sin. Fada'a biha ilan Nabi SAW, coba panggil ibunya, kata Rasulullah. Coba panggil. Ini Rasulullah langsung tahu, ini pasti ada clash sama ibunya ini, kata Rasulullah. Gak ada, soalnya sholatnya yang diragukan, jihadnya, sedekahnya nggak diragukan. Ada apa nih sama ibunya? Rasul panggil di sini, ya. Nah, apa kata Rasulullah? Fa'atau biha ilaihi sallallahu alaihi wasallam, datang, panggil ibunya ke sini. Faqala Nabi SAW, Rasul mengatakan pada ibunya, ya Umma Alqamah, ya ibu Alqamah, kaifa kana halu Alqamah, bagaimana keadaan Alqamah sebenarnya, tolong ceritakan. Faqala ya Rasulullah, kana yasum, dia itu rajin berpuasa, kata ibunya, ya kan? Wa yusaddaq wa yatasaddaq, dan rajin sedekah. Wa yusolli, dan sholatnya enggak diragukan. Wa kana fa'ilal khair, banyak melakukan amal kebaikan, subuh barokah, banyak kebaikan lakukannya. Nah, di sini lakin akan tetapi, kata ibunya ini, akan tetapi aku ya Rasulullah, ya. Lakinni di sini sakhitun ali, aku marah kepadanya, aku kesal kepadanya, aku murka kepadanya. Li'annahu kana yu'thar zawjatuhu ala kulli. Maaf ibu ya, mungkin ibu di sini nih. Dia nih Alqamah ternyata lebih sibuk ngurus istrinya, terus mungkin saking cantiknya mungkin ibunya nggak diurus. Nah itu. Jadi nggak sempat ngurus ibunya. Jadi ibunya tuh mungkin dicuekin sama dia, ya kan? Akhirnya ibunya tuh kesal sama Alqamah, ya. Nah, insya Allah ibu-ibu di sini kita selalu membantu suaminya untuk baik kepada ibunya. Nah di situ ya.
Oh ternyata ini ya ibunya marah, syaitan alaih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabi, berkata Rasul pada sahabat, "Intalik, pergi semuanya. Wajma' khataban, kumpulkan kayu bakar. Hatta ahriqu bin nar, kita bakar Alqamah ini." Padahal enggak Bu, enggak dibakar. Rasul hanya menakuti saja. Enggak pernah Rasul bakar. Artinya kalau ibu udah maafkan anak ibu nih, kasihan kan, mati tidak, hidup tidak, sekarang mau. Kalau dia cepat meninggalkan, tidak tersiksa dia. Namanya ibu kan perasaan, namanya ya Allah, anak bandel gimana, taknya namanya ibu kan perasaan di sini, ya. Nah, faqalat, kata ibunya nih, dengar Rasulullah, nakutin aja Rasulullah itu kan, kita bakar aja lah kalau ibu udah maafin. Ya Rasulullah, tak malah jangan ya Rasulullah, kata ibunya, biwaladi anakku, samratu pak, itu hatiku ya Rasulullah. Kita nakal gimana pun, ibu kita kan tetap bangga sama kita kan. Walaupun ada, karena dia tahu bagaimana mengandung, mengasuh. Bakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu, azab Allah lebih dahsyat. Kalau ibu udah maafkan ini, kasihan dia karena azab terus. Inna Allah lam yardo ila biridho. Allah nggak ridho, cuma ridhomu ya Bu. Allah nggak ridho nih, sebenarnya ridhomu, ya. Allah tidak terima, la yakbalu salat. Allah nggak terima salatnya Alqamah, tidak terima puasanya, sodakohnya, selama ibu masih marah sama Alqamah. Faqalat ya Rasulullah, usyhidullah, aku bersaksi dan kau sebagai saksinya, aku sudah ridho sama anakku. Ya, raditu alaih, aku ridho ya Rasul, itu anakku, ya kan? Nah, fataqaddama Rasulullah, Rasul maju ila Alqamah, baru Rasulullah dapat izin nih, SIM ini dari ibunya, dari itu nih, baru dekat Alqamah lagi bisik di telinganya itu. Apa kata Alqamah? Di situ lakanahu, baterainya sudah habis. Dulu saya minum dulu. Nah ya, ini apa yang ini dikit Alqamah. Insyaallah ya. Dah, bismillah, alhamdulillah. Sedikit ya. Kita lanjut lagi nih, masya Allah. Nah, terus di sini baru Rasulullah apa? Dapat ridho tadi, Rasulullah langsung mendekati. Ya, apa kata Rasulullah? Lakana syahadah. Baru Alqamah bibirnya bergerak tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, gerak bibirnya. Rasul senang, ini sahabat saya, wah, ya, ingin sahabatnya husnul khotimah, tetap meninggal dunia dan karena membaca syahadat tadi, yaitu ayatnya itu. Nah, ayatnya apa? Di sini ya. Pada toko biha langsung Alqamah mengucapkan, ya, wa mata, meninggal dalam keadaan mengucap dua kalimat syahadat. Apa kata sahabat Anas bin Malik, sahabat Rasulullah? Gue selalu mandikan dia, sholatkan dia, kita kubur sama-sama. Nah, itu sahabat. Kita ini kalau sahabat itu kita ya sholatkan, mandikan, kan fardu kifayah itu ya, kuburkan. Berdirilah Rasulullah SAW di pinggir kuburannya itu, ya ma'asyaral muhajirin, wahai orang-orang muhajir dan ansor. Ya. Man faddala zawjatah ala walidati lam yaqbalu minhu surfan wala adlan fasurfu wan nafilah wal adlu wal faridah. Siapa yang lebih mementingkan istrinya daripada ibunya, maka Allah tidak terima amal ibadahnya. Surfan di sini sunnah dan adil di sini adalah faridah. Makanya kita tuh kali kita aja istri kita, ayo jangan malu, kadang ke mertua kita sama, kita sayang dua-duanya, kita akur mertua kita, alhamdulillah orang tua kita. Nah, itu pernikahan tuh. Tapi pernah saya dengarkan itu mertua mau berantem sama mantu itu, waduh aneh juga sebenarnya.
Nauzubillah min dzalik. Itu satu ya. Nah, ini kesempatan kita serahkan ibu kita yang sudah tua renta, kita perhatikan insyaallah, dan doanya mustajab itu. Ya, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu. Anak-anak kita ajarkan pada ibu, nak ini ibumu surgamu. Nah, itu. Nanti dia bisa berbakti terus ya, insyaallah. Baik, sambil dinikmati makanannya silakan. Ya, ya Allah. Nah, terus ada lagi sahabat, mati lagi. Suara saya kayaknya nggak usah pakai mic. Ada sahabat bernama Wes Corny. Nah, Wes Corny ini ada waktu ya. Bismillah, alhamdulillah. Nah, Alqomah sudah cukup ya. Alqomah itu termasuk malin. Kalau malin kundang tadi menjadi batu. Alqomahnya masih Allah berikan kesempatan dia nazak. Lama di ruang ICU dia. Tapi selalu datang, Rasulullahnya nggak mempat ini. Nah, mana ibunya? Ternyata ibunya minta maaf. Jadi kita cari maaf dari ibu kita, minta maaf, Bu, minta doa, insyaallah ya. Nah, sekarang sahabat Nabi bernama Wes Corny. Ini ahli surga yang datang dari Yaman. Perjalanan Yaman ke Madinah itu 3 hari 3 malam. Jalan kaki Pak. Jalan kaki ini perbatasan jauh. Saya pernah sekali itu naik bis dengan kawan dari Patani 2 orang, kami dari teman dari Medan seorang, mobil 4. Ya, banyak pemeriksaannya perbatasan itu. Memang capek lelah. Pakai pesawat mungkin 2 jam sampai. Nah, tapi Wes Corny ini ada mengatakan beliau sahabat, ada mengatakan beliau tabi'in. Kalau sahabat ini berjumpa Rasulullah dan tidak beriman, itu sahabat. Tapi dia beriman tapi nggak berjumpa, itu tabi'in. Nah, Wes Corny ini kata Rasulullah, nanti ada penduduk Yaman itu penduduk surga. Kalau ketemu minta doanya. Nah, dia tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Ada mengatakan beliau ini orang ya kurang sehat lah beliau, tapi ada mengatakan beliau ini orang yang miskin. Tapi dia sibuk ngurus ibunya, ayah sudah. Ibunya yang diurusnya itu Wes Corny. Nah, dia datang ke Madinah, izin pingin jumpa Rasulullah sama ibunya. Nah, dia tiap hari Alqomah ini memanasin air. Wes Corny, Wes Corny ini masak air untuk ibunya, nyiapin sarapan untuk sholat duha, sholat zuhur nyiapin. Terus seperti itu Wes Corny ini. Tiap hari kayak gitu dia. Nggak sempat dia hadir majelis itu, nggak sempat. Sampai majelis Rasulullah Madinah nggak sempat hadir. Izin sama maknya dia, mak saya mau ke Madinah ketemu Rasulullah. Oh, tapi cepat balik enak dia. Datang untuk pintu rumah Rasulullah tuh, Rasulullah nggak ada, lagi berjuang. Rasulullah. Akhirnya beliau pulang lagi ke Yaman. Jalan lagi 3 malam itu. Nah, ibunya mau haji, itulah beliau gendong ibunya itu. Ya, ibunya sudah tua renta itu dia gendong begitu. Inilah kata Rasulullah, ahli surga, ya, karena dia berbakti sama ibu bapaknya itu, Masya Allah. Ya, ini cukup dua cerita, ya, keduanya sahabat. Rasulullah sayang sama sahabat keduanya itu. Artinya termasuk dosa besar kita durhaka sama ibu bapak kita. Wala takul lahuma uffin. Di Al-Quran itu jangan berbicara itu aja sudah nggak boleh di Al-Quran. Nah, nanti beli ya untuk ibu baju lebaran warna merah. Ibunya apa? Itu aja deh. Ya kan? Uffin itu. Jadi sebenarnya surga kita dekat banget ya, betul nggak? Surga kita ada di rumah sebenarnya. Ya, jangan sia-siakan. Nah, bapak kita itu pintu surga yang paling tengah. Nah, ditelepon saja dia senang. Saya ayah di Batang Asa itu walaupun dia sehat, maksudnya. Ayah saya itu kan ibu saya meninggal 2013. Nah, dia punya buka toko kecil-kecilan, tapi saya telepon saja.
Kalau saya sebulan nggak nelpon tuh dia bertanya-tanya, ada apa nih Ustaz Soleh? Apa marah sama saya? Padahal saya kan lagi sibuk. Kadang ya ada Pak. Ayah gimana sehat? Udah makan? Cuma nanya itu aja. Alhamdulillah udah makan. Itu aja senangnya minta ampun. Saya kira tadi ayah itu kan cuek sama kita kan, namun kita bapak sama mak kan kita panggil rindu. Kalau pulang itu rindu sama mak kita kan. Mau manja sama ibu kita. Ibu udah meninggal, pulang kampung kayaknya tuh rasanya kersang itu tinggal ayah. Tapi ternyata dia rindu sama kita. Kita coba nggak nelpon sebulan, itu bertanya-tanya dia. Disuruhnya bibi saya di 16, coba lihat Ustaz Soleh. Sakit nggak dia tuh? Kok nggak nelpon saya? Datang untuk itu saya. Ada apa Bang? Ayah tuh nelpon katanya. Kamu nggak nelpon? Kamu sakit kok gimana? Ya Allah, segitunya, ya kan? Saya kira ayah tuh orangnya cuek, ternyata rindu sama anaknya. Itulah orang tua. Nah, jadi teman-teman yang masih punya orang tua, ibu, mertua sayangilah, ya kan? Insya Allah itu pintu surga kita. Walaupun kita misalnya sholat, ya sholat 5 waktu, puasa Ramadan saja misalnya, ya sedekah juga nggak seperti orang. Tapi kita ada plus ini, kita jaga ibu bapak kita, mertua kita, masya Allah, itulah pahala kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu saya kira Natulen. Ya, judul menuntut ilmu dan berbakti kepada ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini tema yang menarik, tema yang sehari-hari